Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal aunu minallah wa ma taufiquna illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin jamaah salat zuhur Masjid An-Namal yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala macam bentuk nikmat, baik nikmat sehat, baik nikmat iman, Islam serta ihsan, yang dengan nikmat tersebut kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa dekat dalam ketaatan, jauh daripada kemaksiatan. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali pengajian kitab Tanbihul Ghafilin ini, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada para pewaris ilmunya, wabil khusus Al-Imam Nasr bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi sahibu hadzal kitab, bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Lahum minnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab kita pada hari ini masih dalam babul ikhlas. Bab tentang anjuran untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam segala macam bentuk amalan-amalan yang kita hadirkan dalam setiap nafas kehidupan kita. Faqala al-musannif, maka musannif berkata, haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail an Amrin an Sa'idin an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu hazzun min shaumihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laisa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahar wan nasab, yakni idza lam yakun as-shaumu was-salatu liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu. Berkata Al-Imam As-Samarqandi menukil sebuah hadis daripada sahabat Nabi ternama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Sebagaimana kita ketahui, Abu Hurairah ini nama panggilan, bukan nama asli daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama aslinya? Ada di antara jemaah yang tahu siapa nama asli Abu Hurairah? Kita sering tuh mendengar kata dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Siapa yang tahu nama asli Abu Hurairah? Ada? Muhammad, laisa Muhammad. Ada? Ya. Nama asli Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams. Abdun artinya hamba, asyams artinya matahari.
Abdus Syams. Maka ketika beliau masuk Islam di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dirubahlah nama beliau. Yang tadinya Abdus Syams dirubah namanya menjadi Abdur Rahman. Kenapa? Karena nama Abdus Syams ini bertentangan dengan syariat Islam. Abdun hamba, asyams artinya matahari, maka dirubah oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Abdur Rahman, hambanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka nama asli Abu Hurairah adalah Abdur Rahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi dari kabilah di Yaman. Nah, dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin." Sebagaimana kita tahu, Pak, semua dari kita berusaha dengan amalan-amalan terbaiknya, baik yang fardu maupun sunnah, kita hadirkan semata-mata karena Allah. Dan itu memang ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita urut di antara perkara yang wajib dulu, yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah puasa, sholat, membayar zakat, pergi haji jika mampu. Ini diantara perkara-perkara wajib. Dalam hadis ini Nabi mengingatkan, rubba shaimin. Rubba berapa banyak, shaimin orang yang berpuasa. Laisa lahu hadzun min shaumihi illal ju' wal 'atash. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Artinya tidak mendapatkan apa-apa, kata para ulama termasuk Al-Imam As-Samarqandi, dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW ingin menekankan, boleh jadi puasanya bukan karena Allah. Boleh jadi puasanya karena urusan-urusan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan keikhlasan kepada Allah. Maka Nabi tegaskan, orang yang puasanya bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala apapun di sisi Allah. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Begitu juga orang yang biasa sholat malam. Nabi menegaskan, warubba qaimin. Dan berapa banyak orang terlihatnya sholat malam, sepertiga malam bangun, kemudian mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat malam. Kata baginda Nabi, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu wan nasab. Berapa banyak orang kelihatannya sholat malam, tapi ternyata kata baginda Nabi tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah karena sholat malamnya. Kenapa? Ya boleh jadi sholat malamnya dilakukan bukan karena Allah, tapi karena urusan-urusan dunia di mana Allah tidak pernah dihadirkan dalam sholatnya. Maka kata baginda Nabi, laisa lahu illas saharu wan nasab. Yang dia dapatkan cuman begadangnya saja dan rasa lelahnya. Maka ini menjadi tanbih. Maka nama kitab kita tanbih, Pak. Tanbihul ghafilin. Tanbih artinya peringatan. Al-ghafilin orang-orang yang lalai. Kita mungkin nggak sadar, Pak, dalam sholat kita itu ternyata sholat kita kosongan. Dalam sedekah kita ternyata sedekah kita kosongan. Dalam zakat kita ternyata zakat kita kosongan. Dalam umroh kita yang mungkin setiap bulan berangkat ternyata kosongan. Bahkan dalam pergi haji kita yang pertama kali disebut Hajjatul Islam, haji Islam ternyata kosongan. Kenapa? Karena kita menafikan Allah dalam amalan-amalan tersebut. Maka dalam hal ini ada satu hadis. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mujahidina a'zamu ajran indallah. Siapakah orang yang berjihad yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Siapa, Pak, kira-kira, Pak? Kalau ditanya nih, Pak,
siapa orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Sahabat bilang, al-musallun, orang yang banyak salatnya. Kata Nabi, tidak. As-shaimun, orang yang banyak puasanya. Kata Nabi, tidak. Siapa lagi? Al-mutasaddiqun, orang yang banyak sedekahnya. Kata Nabi, tidak. Siapa Pak? Orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. Kata baginda Nabi, adz-dzakirunallaha katsiran. Orang yang selalu membasahi lisannya, mengisi kekosongan hatinya dengan lafaz Allah. Menghadirkan Allah dalam setiap amalan-amalan yang dia hadirkan dalam kesehariannya. Duduk di masjid Pak seperti ini. Kalau Bapak menghadirkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kita ingat adalah Allah, Allah, Allah. Ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang banyak puasanya, banyak sholatnya, tapi ternyata sholatnya tidak mengingatkan dia kepada Allah. Ternyata puasanya tidak mengingatkan dia kepada Allah. Teringat oleh Al-Fakir. Bapak mungkin pernah dengar berita di satu daerah, saya tidak sebut namanya. Ada seorang bapak lepas sholat subuh berjamaah, pulang ke rumahnya, ngebacok anak istrinya. Padahal subuhnya jamaah loh Pak. Ke masjid, pahala ke masjid, Masya Allah ada pahalanya. Sholat berjamaah ada pahalanya. Tapi kenapa pas pulang kok ngebacok? Ngebunuh anak istrinya. Di mana letak inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh kok ada orang sholat subuh berjamaah, pulang-pulang melakukan perbuatan keji bahkan mungkar? Apa kira-kira sebabnya? Kembali kepada pembahasan kita. Karena sholatnya tidak menghadirkan Allah. Karena sholatnya tidak menghadirkan Allah. Berangkatnya ke masjid, langkahnya tidak menghadirkan Allah. Orang kalau dalam setiap nafasnya menghadirkan Allah, dalam setiap langkahnya menghadirkan Allah, bahkan dalam amalan yang tidak berbentuk ibadah, dia hadirkan Allah, itu lebih mulia daripada orang yang mengerjakan amalan-amalan ibadah yang ternyata tidak ada Allah di dalam amalan tersebut. Ini menjadi tanbih. Tanbih artinya apa tadi? Peringatan kepada kita mungkin yang sudah mulai lalai, atau baru mulai lalai, atau sudah terlalu lampau lalai. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, kita umroh, kita haji, ternyata kok kita berasa kosongan. Ini boleh jadi karena kita tidak menghadirkan Allah dalam setiap amalan-amalan kita. Maka di sini ada nukilan dari seorang bijak. Wa qala hakimun minal hukama. Dan berkata seorang bijak. Ya. Apa kata orang bijak tersebut? Man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Siapa yang mengerjakan 7 perkara tapi meninggalkan 7 perkara, maka dia tidak akan mendapatkan faidah, manfaat apapun dari amalannya. Jangan-jangan kita termasuk nih Pak. Kata Imam As-Samarqandi, seorang bijak berkata, siapa yang mengamalkan 7 perkara tanpa 7 perkara, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari amalan yang dia lakukan. Yang pertama, ayya'mala bil khaufi dunal hadri. Ada orang mengerjakan sesuatu ya dengan rasa takut. Dengan rasa takut. Kita perlu Pak, ada rasa takut dalam mengamalkan amalan kita. Kira-kira diterima nggak ya sholat kita? Perlu Pak. Khawatir
kira-kira sedekah tadi diterima nggak sama Allah? Perlu Pak, kita sesekali menanyakan hati kita. Tapi di sini dikatakan an ya'mala bil khaufi dunal hadri. Dia mengerjakan sesuatu dengan rasa takut, tapi ternyata rasa takutnya nggak mencegah dia melakukan keburukan. Sama saja, rasa takutnya sia-sia. Maka di sini dicontohkan apa? Yakni, yaitu maksudnya yaqulu, dia berkata dalam dirinya, inni akhafu azab Allah. Saya betul-betul takut azab Allah. Tapi ternyata wala yatlubuhu bil a'malis salihah. Tapi dia nggak pernah melakukan amalan, mohon maaf, tapi dia tidak pernah menjauhkan dirinya dari perkara-perkara dosa. Wala yahzaru minadz-dzunub, katanya. Dia ngomong, saya takut sama Allah, tapi tetap maksiat. Takut sama Allah, takut. Betul, betul. Tapi masih maksiat, masih dekat dengan dosa. Ini amalannya sia-sia. Dikatakan fala yanfa'uhu dzalikal qaulu syai'an. Maka ucapan dia, saya takut sama Allah, saya takut sama Allah, tapi masih maksiat, la yanfa'u hadzal qaul. Perkataan ini tidak ada manfaatnya. Yang kedua, an ya'mala birraja dunat talab. Dia mengerjakan sesuatu dengan harapan kepada Allah. Ya Allah, pengen jadi A, ya Allah, pengen dapat A, ya Allah, pengen begini, pengen begitu. Dia hanya berharap, tapi katanya dunat talab, tanpa ada permintaan. Hanya mengangan-angan saja tanpa ada permintaan. Seperti apa? Ka'an yaqul inni arju sawaballah. Saya berharap pahala daripada Allah, tapi nggak pernah mengerjakan kebaikan. Ini sia-sia. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga dikatakan an ya'mala bin niyyah dunal qasdi. Ini sering banget kita nih Pak. Tapi indahnya dalam Islam, ya, niat itu tetap bernilai, tapi juga dinilai apakah itu karena Allah atau bukan. Di sini kata musannif, dia pengen mengamalkan sesuatu tapi hanya niat dunal qasdi, tanpa melakukan amalan tersebut. Ini sejatinya tidak akan mendatangkan pahala tanpa kita kerjakan. Walaupun dalam satu hadis dikatakan orang yang ingin mengerjakan kebaikan kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, maka tetap dia mendapat pahala. Yang dimaksud musannif di sini adalah kesempurnaan pahala. Kalau orang cuma niat mengerjakan kebaikan tapi tidak mau menghadirkan amalan yang dia niatkan, maka sejatinya dia tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna. Apa kata musannif? Yakni yanwi biqalbihi an ya'malat ta'at. Dia niat dengan hatinya pengen mengamalkan kebaikan, ketaatan, wala yaqsidu binafsih. Tapi dia nggak ngamalin, cuma di hati saja, pengen ngerjakan puasa, pengen ngerjakan sedekah, pengen ngerjakan sholat duha, pengen ngerjakan sholat malam, pengen ngerjakan A, B, C, D, amalan-amalan ketaatan, tapi hanya niat di dalam hati. Maka dikatakan fala tanfa'uhu niyatuhu syai'an. Maka niatnya tidak mendapatkan manfaat apapun. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata musannif, ini mudah-mudahan tidak ada di antara kita. An ya'mala bid-du'a dunal juhdi. Dia cuman bergantung pada doa tapi nggak mau usaha. Ya Pak. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan memberikan jawaban. Naam. Tapi apakah perintah Allah hanya untuk berdoa saja? Tidak. Maka ada orang tua kita dulu dari guru-gurunya bilang, dalam mengarungi hidup kita perlu duit. Perlu apa Pak? Duit katanya. Yang pertama apa? Doa katanya. Yang kedua usaha. Kemudian I-nya apa Pak? Bukan ikhtiar. Ikhtiar sama usaha sama Pak. I-nya apa? Iman. Kita harus imani amalan yang kita lakukan itu bisa mendatangkan keberkahan kita, bisa mendatangkan apa yang kita inginkan selama kita imani kepada Allah. Doa, usaha, iman. Yang terakhir T-nya apa? Tinggal tawakal. Kita udah doa, kita iringi usaha, kita barengi dengan keimanan kita. Doa, usaha kita akan datangkan ketawakalan kepada Allah. Apapun kita serahkan hasilnya kepada Allah. Tuh duit.
Maka di sini di golongan yang keempat, an ya'mala bid-du'a dunal juhud. Ada orang kerjanya doa aja, tapi mager. Di rumah baik, nggak keluar-keluar. Bagaimana bisa Allah mendatangkan apa yang dia inginkan? Maka dikatakan, yakni yad'ullah, dia doa kepada Allah. An yuwaffiqahu lil khair, agar Allah memberikan dia kebaikan. Wala yajtahid, tapi dia nggak pernah usaha, kosong. Kosong. Maka ditegaskan, nih Imam Samarqandi menukil ayat dalam surat Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, walladzina jahadu fina, dan mereka yang senantiasa berjihad, berusaha di jalan kami, di jalan Allah maksudnya, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka yang berusaha tersebut jalan-jalan menuju kebaikan. Awali dengan usaha setelah doa terbaik kita. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang yang menebarkan kebaikan. Surat Ankabut ayat 69. Ini golongan yang keempat. Golongan yang kelima. Nih, lagi-lagi Pak. Kita kalau dosa biasanya ngapain Pak? Nyesel, istighfar, betul. Nah, ini golongan yang kelima. An ya'mala bil istighfar dunan nadam. Dia ketika ngamalin dosa istighfar, tapi nggak ada penyesalan Pak. Cuman istighfar doangan, besok ngulangin lagi. Istighfar doangan, besok ngulangin lagi. Istighfar doangan, besok ngulangin lagi. Ini hanya mendatangkan kesia-siaan. Iringi istighfar kita dengan rasa apa? Rasa penyesalan. Maka di antara syarat taubat nih Pak. Ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarat bertaubat apa? An yuqli'a anil ma'asi. Dia melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Yang kedua apa? An-nadam. An-nadam. Apa an-nadam? Nyesel. Nyesel dia ngamalin dosa tersebut. Yang terakhir, an ya'zima alla ya'uda ilal ma'asi. Dia berazam sungguh-sungguh nggak mau jatuh lagi ke dalam kemaksiatan tersebut. Ini diantara syarat diterimanya taubat, dan taubat dengan istighfar punya ikatan yang erat. Maka ketika orang merasa punya dosa, tidak cukup dengan istighfarnya. Tapi apa? Dikatakan di sini, an ya'malal bil istighfar dunan nadam. Orangnya beristighfar tapi nggak pernah nyesel. Ini sia-sia. Harus dibangun penyesalan itu Pak. Kalau mohon maaf, di antara kita mungkin sering ninggalin sholat. Mungkin, nih bentar lagi, 2 bulan lagi Pak. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Amin. Ya, mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan. Kalau dulu mungkin Ramadan kita masih ada main-mainnya. Sahur bareng keluarga, mungkin. Sampai ke kantor diajak teman, ngerokok, ikut ngerokok. Mungkin. Kita perbaiki. Istighfar, sesalkan itu. Kita berubah. Ramadan kita lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang mungkin dulu banyak kurangnya. Hakala. Al-istighfar ma'an nadam. Istighfar dengan penuh penyesalan. Kalau istighfar saja tanpa diiringi penyesalan, itu akan hanya sia-sia. Wahakada. Dan pembahasan istighfar sedikit mengingatkan Pak. Nabi setiap harinya istighfar 100 kali. Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah dijamin dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, itu tetap beristighfar. Lah kita manusia yang dekat mungkin lebih banyak kepada maksiat daripada ketaatan. Berapa banyak istighfar kita? Sudahkah ba'da subuh minimal 10, ba'da zuhur 10, ba'da asar 10, ba'dal maghrib 10, ba'dal isya 10. Udah berapa tuh Pak? 50. Di sholat duha 10. Ya, di sholat apa lagi? Di sholat malam 10.
Di sholat-sholat kubliyah 10, tambahin Pak sampai 100. Nabi istighfar dalam satu harinya 100 kali. Kita tinggal tanya diri kita masing-masing. Sudahkah lisan kita basah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini golongan yang kelima. Golongan yang keenam, Pak. Ya Allah. An ya'mala bil alaniyah dunas sarirah. Yakni yuslihu umurahu fil alaniyah wala yuslihuha fis sir fala tanfa'uhu alaniyatuhu syai'an. Pak, ada amalan yang terlihat oleh mata, Pak. Terkadang kata Imam As-Samarqandi, kita lebih perhatian dengan amalan yang terlihat oleh orang lain. Sholat kita pengennya dibenerin. Ya, yang kelihatan sama orang pengennya dibenerin. Tapi ternyata hati kita kotor, nggak pernah dibener-benerin. Ini perkara hati, perkara yang nggak terlihat sama orang. Maka kata Al-Imam As-Samarqandi, orang yang sia-sia adalah sibuk membenahi lahiriahnya, tapi nggak pernah membenahi batinnya. Ini sia-sia. Maka harus balance. Kalau kita pengen memperbaiki lahiriah kita, jangan lupa memperbaiki batin kita. Setidaknya Pak, kita bisa termasuk golongan yang kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab. Ada Pak, seorang sahabat ya yang dikatakan baginda Nabi, huwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Sahabat di Masjid Nabawi pada saat itu kaget. Kata Nabi, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Akhirnya datang bapak-bapak, jenggot basah habis wudhu, nenteng sendal. Nenteng sendal. Oh, itu orangnya, kata sahabat yang duduk sama Nabi. Besok harinya Nabi bilang lagi, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Orang itu lagi Pak, dengan keadaan jenggot basah, nenteng sendal. Besoknya Nabi bilang lagi, akan masuk lewat pintu ini ahli surga. Siapa orangnya? Dia lagi Pak. Sahabat, di antara sahabat yang duduk sama Nabi adalah anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Penasaran. Dia datang ngikutin orang tua tersebut, nginep di rumahnya. Mau ngapain nginep? Pengen ngelihat amalan dia apa. Akhirnya ketika dia nginep, diliatin, sholatnya sama. Sholat sunnahnya juga sama. Amalannya nggak jauh beda sama saya. Akhirnya dia pamit sama orang tua tersebut. Seraya berkata, saya izin pamit. Saya nggak nginep lagi. Sebenarnya saya nginep, pengen tahu amalan kamu apa. Kenapa? Ditanya sama orang tua tersebut. Karena beberapa hari lalu Rasulullah bilang, bahwasanya akan masuk lewat pintu ini ahli surga, dan ternyata itu kamu. Maka saya penasaran, apa amalanmu? Apa amalanmu? Dijawab, ya itu yang kamu lihat, amalanku. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pulang. Dalam perjalanannya meninggalkan rumah bapak itu, sahabat tersebut manggil lagi, sini Abdullah, ada satu hal yang saya belum kasih tahu kamu. Kira-kira apa Pak amalannya? Amalannya apa Pak? Dipanggil. Saya setiap malam berdoa, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit-penyakit dengki dan hasud. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit-penyakit hati yang berbentuk dengki, hasud, gibah. Hilangkan ya Allah. Saya nggak mau mikirin omongan orang lain, apalagi ngomongin orang lain. Bahasa kitanya, coba kita nggak ada 5 menit ngomongin si A, jarak 30 menit ngomongin si B, jarak berapa jam ngomongin A, B, C, D. Dan kalau omongannya kebaikan, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, lisan kita tidak pernah berbohong Pak. Ya, lisan kita sejatinya, lisan yang Allah ciptakan itu nanti pada waktunya akan berbicara yang benar. Maka lisan kita ternyata kita giring kepada perkara-perkara buruk. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Dan ini menjadi bukti. Ketika mendengar jawaban orang tua tersebut, apa kata Abdullah bin Amr bin As?
ini yang saya belum bisa. Tuh Pak, sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi ngomong begitu. Ini perkara sulit. Membersihkan hati, merecycle hati kita dari sampah-sampah hati itu susah. Nah, tapi amalan sahabat tersebut tiap malam doanya begitu. Maka nih, di kelompok yang keenam ini, kita kadang sibuk dengan memperbaiki lahiriah kita, lupa memperbaiki batin kita. Padahal yang menjadi barometer diterimanya amalan kita adalah hati kita. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati kita baik, maka amalan kita insya Allah dijamin baik. Tapi kalau hati kita buruk, pasti akan terlihat amalan kita, bawaannya pengen ngerjain yang buruk-buruk. Pernah Pak lagi marah ngaca? Ada nggak orang yang lagi marah ngaca? Coba dah sekali lagi marah, nih lagi ada amarah dalam hati ngaca. Mukanya enak nggak dilihat? Gambaran tuh iza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau orang hatinya bersih, ngaca enak, dia senyum-senyum sendiri, benerin ini, kadang ada uban dikit cabut, ya, jenggot panjang dikit cabut. Orang kalau hatinya bersih, nikmat ngeliat kaca. Tapi kalau orang hatinya kotor, lihat kaca, dia malu. Karena mukanya langsung gini. Tangannya ngepel. Kaki udah pengen nendang aja. Mulut udah pengen, Gambaran kalau orang hatinya kotor. Ngaca. Kalau hati kita bersih, ngaca. Kita akan senyum sendiri, ingat anak istri, ingat keluarga, ingat nanti yang baik-baik, pasti senyum. Tapi ketika kotor, ngaca. Pasti bawaannya malu ngeliat diri sendiri. Mata melotot, tangan ngepel, kaki udah injek-injek macam-macam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nih golongan keenam mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini. Jangan hanya memperbaiki lahiriah kita, tapi juga perbaiki batiniah kita. Terakhir Pak, ini golongan ya yang disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi dalam kitab ini adalah golongan yang bagaimana? Golongan yang dikatakan an ya'mala bil kaddi dunal ikhlas. Ada orang kerjanya totalitas Pak, tapi nggak ada keikhlasan. Maksudnya nggak ada keikhlasan tadi Pak, dia nggak pernah menghadirkan Allah. Yang dia tuju gimana pimpinan saya senang, gimana orang-orang sekitar saya senang, gimana tujuan saya, oh ini dapat fee sekian. Itu percuma Pak. An ya'mala bil kaddi dunal ikhlas katanya. Dia sungguh-sungguh totalitas Pak, bagus. Pimpinan pasti senang kita kerja totalitas. Tapi nilai pahalanya kosong. Kenapa? Karena tidak menghadirkan Allah. Karena tidak menghadirkan Allah. Jadi tidak melulu amalan ibadah yang kita hadirkan di dalamnya Allah, tapi amalan apapun kalau ingin kita mendapatkan pahala di dalamnya, ketika kita totalitas untuk manusia, jangan pernah lupa totalitaskan keikhlasan kita kepada Allah. Supaya betul-betul amalan kita semata-mata karena Allah. Maka dikatakan di sini dunal ikhlas, yakni yajtahidu fit ta'at wala takunu a'maluhu khalisatan liwajhillah. Dia berijtihad dalam amalan-amalan kebaikan, tapi ternyata amalan-amalannya tidak pernah ya semata-mata karena Allah. Maka yang demikian itu dia hanya akan terlena dengan pujian-pujian manusia dan tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ya. Orang bijak pernah berkata, jadilah orang yang ikhlas. Jangan berusaha jadi orang paling baik. Sebab orang paling baik belum tentu ikhlas. Tapi orang yang ikhlas pasti baik. Maka kita hadirkan keikhlasan kita kepada Allah meskipun amalan kita sedikit. Ya, meskipun amalan kita sedikit. Sebab apa? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah apa? Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta Allah adalah sedikit tapi terus menerus karena Allah. Sedikit tapi terus menerus karena Allah. Prakteknya bagaimana? Saya selalu kadang berbicara sama jamaah saya, entah di majlis, di pondok. Saya katakan, sholat malam contohnya Pak. Coba kalau kita lihat sholat malam kita berapa rakaat sih? Bangun gak sih? Gitu ya.
Kalau saya ngasih rumusan begini udah. Tiap sebelum subuh minimal 5 menit, maksimal 5 menit dah. Karena kita bangun kan menjelang subuh, betul. Ya, formasi sholat malamnya 2-1. 2 tahajud tutup 1 witir. Nah, istiqomahin Pak. 2 tahajud tutup 1 witir. Ya, nggak mesti dipaksakan sepertiga malam. Ya, karena kita tahu mungkin capek, mungkin begadang, mungkin ada dan sebagainya. Tapi sholat malam jangan ditinggalin. Istiqomahin. Qalilun sedikit, naam 2 rakaat. Tapi kalau karena Allah, itu bisa mengalahkan yang sholatnya 11 rakaat. Bukan karena Allah. Minimal kita istiqomah itu. Sholat malam formasinya 2-1. 2 tahajud 1 witir. Kalau pengen nambah dikit 2 tahajud 3 witir. Sholat duhanya sebelum berangkat ke kantor minimal 2 rakaat. Sebelum kita cium tangan anak istri kita, papa mau berangkat, udah sholat 2 rakaat jam 7 ada kita berangkat. Sebelum berangkat sholat Allahu Akbar. Tiap hari 2 rakaat. Tiap hari 2 rakaat itu lebih baik daripada semangat 20 rakaat misalnya sholat malamnya, tapi besok agak sholat lagi. Ya, ini usikum wa iyaya nafsi kita dawamkan Pak. Ya, kalau belum pernah mencoba dicoba. Formasinya 2-1. 2 tahajud 1 witir. Duhanya 2 rakaat saja. Kemudian doa Allahumma inna duha duhauka. Ustaz gak bisa bahasa Arabnya. Doa Indonesia. Ya Allah murahkan rezeki saya. Kalau rezeki saya sedikit banyakin ya Allah. Isi doanya untuk salat duha tuh. Kalau rezeki saya jauh deketin ya Allah. Kalau rezeki saya ada di langit turunin ya Allah. Kalau rezeki saya kotor bersihkan ya Allah. Kalau rezeki saya tidak halal halalkan ya Allah. Bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Dengan kemuliaanmu, dengan kudratmu, dengan berikan kepadaku ya Allah apa yang engkau berikan kepada orang-orang salih. Itu doa di dalam salat duha. Wa hakadha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan selalu keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan ketaatan dan juga dalam amalan-amalan keseharian yang kita hadirkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim.